Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kami yakni Sunojoyo CCTV. Di pembahasan sebelumnya kita sudah membahas bagaimana cara setting untuk TP-Link WR840N di mode WISP dan mode rank extender ya teman-teman. Gimana, ada yang perlu ditanyakan? Kalau ada yang perlu ditanyakan silahkan komen aja ya teman-teman ya, nanti akan saya jawab. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana cara setting dan apa kelebihan dan fungsi untuk mode access point dan router pada TP-Link WR840N. Nah, biasanya ini kayak gini nih, TP-Link ini ada yang dua tipe sebenarnya, 820 sama 840. Secara garis besar sama teman-teman ya untuk settingnya ya teman-teman. Di kesempatan ini kita memakai kabel teman-teman, koneksinya semuanya pakai kabel, entah itu pakai mode access point ataupun mode wireless router wireless lah, mode router ya teman-teman ya. Semuanya pakai kabel RJ45 yang terhubung ke router utama menuju ke router tambahan yakni router TP-Link WR840N. Nah, biasanya teman-teman kayak gini nih, untuk teman-teman yang sukanya itu kalau pakai wifi, nangkapnya pakai wifi, biasanya itu kadang-kadang terkendala oleh sinyal, entah itu sinyalnya ketutup apa, nanti putus-putus akhirnya mengganggu koneksi teman-teman di HP teman-teman gitu ya teman-teman. Tapi kalau pakai kabel insya Allah koneksinya itu bagus teman-teman, koneksinya stabil, tergantung router utamanya. Kalau router utamanya itu bagus, insya Allah kalau pakai kabel ini sama dengan router utama, kecepatannya juga sama ya. Sebelum kita membahas bagaimana cara setting untuk access point dan mode router di WR840N ini, kita perlu mengetahui juga teman-teman plus minusnya apabila kita menggunakan dua mode tersebut. Di mode router wireless ya kan, kita dapat menjadikan DHCP server. Nah, jadi DHCP servernya itu bisa diatur teman-teman kalau di wireless router ya ini ya. Tapi kalau di access point ini kalau kita setting itu DHCP-nya ikut ke router utama. Jadi kalau router utama itu 192.168.1.1, kelasnya itu ya sampai 1.255, itu mungkin mengikuti di router utama. Jadi IP yang diberikan router utama akan diberikan langsung ke router wireless TP-Link WR840N ini secara langsung. Jadi secara acak kayak gitu teman-teman. Jadi kalau kamu tak kasih 192.168.1.10 ya wis ini IP kamu, dan klien-klien di bawahmu 192.168.1 titik berapa gitu. Jadi kita nggak bisa ngatur untuk DHCP-nya. Jadi DHCP-nya ikut router utama teman-teman ya. Dan poin yang kedua, dapat membelokkan paket data yang ditujukan ke server tertentu. Nah, itu teman-teman ya. Ini kalau paket-paket data yang bisa ditujukan ke server. Jadi di router wireless ini ada yang namanya fitur untuk kayak manajemen bandwidth. Nah, termasuk di poin kelima. Poin kelima ini bandwidth management ini juga bisa diatur. Tetapi fasilitas ini tidak didapatkan di mode access point teman-teman, termasuk fasilitas port forwarding ataupun port redirecting ya. Port forwarding untuk membalikkan traffic. Jadi dari seumpama nih kalau dulu itu kan kalau CCTV itu kan pakai di DNS ya. Nah, kalau di DNS-nya itu kalau nggak di port forwarding,
CCTV-nya nggak mungkin online. Nah, kayak gitu. Jadi membelokkan data ya ke IP tersebut. Kayak gitu loh teman-teman ya. Nah, di poin keempat ini juga diterangkan kalau di router wireless, di mode router itu dapat melakukan NAT, dan kalau di access point tidak memiliki fitur NAT. Ya, ini termasuk juga ini. Port forwarding termasuk NAT ini teman-teman ya. Minusnya apa lagi kalau kita pakai access point? Jadi gini, kalau access point, kalau terlalu banyak orang yang memakai atau menggunakan data di access point di router WR840N-nya teman-teman terhubung, secara tidak langsung router utama itu juga terbebani karena kebanyakan user yang akhirnya membebani ke router utama. Jadi router utama biasanya cepat panas gitu teman-teman ya. Tapi kalau router wireless, dia mempunyai IP sendiri untuk dibagikan ke kliennya sendiri kayak gitu teman-teman ya. Jadi lebih bagus router wireless sih teman-teman ya. Jadi untuk mengatur IP-nya, mengatur bandwidth-nya, mengatur port forwarding-nya, router wireless lebih tepat. Tetapi pada waktu kali ini kita akan mencontohkan dua-duanya teman-teman. Bagaimana cara untuk setting access point dan setting router wireless. Oke teman-teman. Nah, di gambar yang sebelumnya ini teman-teman harus masukkan ini RJ45 yang terhubung ke kabelan dipasangi RJ45 dari router utama ke sini ya teman-teman ya. Itu aja teman-teman. Terus habis itu kita langsung buka browser ya, buka browser, kita ketikkan dari awal itu 192.168.0.1. oh iya teman-teman, sebelumnya saya settingnya ini pakai PC teman-teman. Tapi kalau teman-teman pakai handphone, teman-teman bisa melakukannya juga pakai browser Google ataupun browsernya bawaan dari handphone seperti Android ataupun iPhone juga bisa. Bawaan browsernya itu apa, bisa seperti itu. Jadi sambungan dulu aja wifi-nya, habis itu langsung disetting seperti ini teman-teman. Oke teman-teman ya, kita masukkan dulu, terus habis itu kita langsung suruh masukkan password. Nah, kita pakai password ini ya, admin123, dan confirmnya juga admin123. Di pembahasan pertama ini access point ya teman-teman ya, mode access point. Oke, kita start. Nah, langsung ke quick setup. Nah, kita next aja, kita langsung ke access point, next. Kita coba ganti, terserah teman-teman ya, kalau nggak mau ganti juga nggak apa-apa. Coba kita nggak mau ganti atau diganti aja, ini semuanya ya, ini ya teman-teman ya. Langsung kita next juga. Nah, smart IP-nya ya dibiarin aja, lalu kita finish. Kita coba teman-teman ya, apakah dia langsung terhubung. Kan dia restart, harusnya dia langsung terhubung. Kalau kita lihat belum ya teman-teman, dia masih reboot. Kita tunggu teman-teman ya prosesnya untuk rebooting supaya dia terhubung dulu ke komputer saya. Coba kita cek di LAN Ethernetnya. Nah, di sini ya teman-teman ya. Nah, ini sudah internetnya sudah aktif. Detailnya kita, komputer saya mendapat IP 192.168.100.11 ya. Kalau kita lihat di sini, kalau kita refresh di sini, kita juga nggak tahu
router WR840N itu mendapatkan IP berapa, kayak gitu teman-teman. Jadi bingung kan teman-teman ya, kalau kita cek TP-Link wifi.net harusnya bisa masuk. Nah ini bisa masuk ya, kita masukkan. Nah kayak gitu teman-teman ya, loh ya kan, DHCP-nya disable ya kan. Nah, ini kan nggak bisa dia, jadi otomatis untuk mengalian otomatis IP-nya dari router utama. Nah, gitu. Jadi kalau saya tersambung ke router utama, sedangkan router utama saya adalah 100.1 gitu teman-teman ya. Kita lihat. Udah ya. Kita coba. Nah, ini router utama saya teman-teman ya. Ini router utama saya. Dia nggak mungkin ini di disable, jadi DHCP servernya otomatis di disable, dan semuanya ini yang kita bahas tadi ini NAT-nya juga nggak ada, bandwidth manajemennya juga nggak ada, ini bandwidth manajemennya juga nggak ada, port forwardingnya nggak bisa, port forwarding nggak ada kan, nggak ada kan, ya nggak ada kan. Nah itu teman-teman ya. Oke teman-teman, ini adalah cara setting untuk access point. Gampang sih, cuma kayak gitu aja. Teman-teman langsung bisa masuk ke settingannya WR840N. Sorry, teman-teman langsung bisa internetan, tetapi teman-teman harus menggunakan IP yang diberikan router utama. Jadi teman-teman nggak bisa mengganti IP dari router utama. Kalaupun lantai IP-nya ini diganti statik ini teman-teman ya, semuanya IP-nya diganti statik, harusnya statiknya itu tidak boleh berbeda dengan router utama, kayak gitu teman-teman ya. Kita bedakan dengan settingan mode pakai router ya. Oke, kita itu dulu, kita defaultkan dulu, kita masuk ke settingan router wireless di modem WR840N ya teman-teman ya. Oke, sambil kita tunggu teman-teman ya. Masih tidak bisa. Coba kita langsung pakai ID aja. Apakah bisa? Nah ini sudah teman-teman ya. Kita langsung masukkan aja passwordnya, admin 123 admin 123. Oke. Nah sama ya, quick setup, next. Cuma ini kita pilih wireless router, auto detect aja dulu ya sementara ya. Next. Oke, kita next. Kita ganti nama wifi-nya. Kita next dulu. Nama karakter harus sudah kita next ya, save. Oke, kita lihat di pengaturan internetnya juga, kita close dulu ya.
Sini ya teman-teman ya, kita lihat dulu network and internet setting. Kita lihat change adapter option. Lalu kita lihat, nah ini sudah terkoneksi ke internet punya saya. Ini internet ya. Terus kita mendapatkan IP 192.168.0.100 ya kan, enggak menyamakan untuk router utama saya ya kan. Kalau kita refresh di sini dia masih bisa teman-teman ya. Nah di sini masih tetap di sini DNS juga ada, bandwidth controlnya juga ada ya kan. Terus forwardingnya juga ada, DHCP-nya juga ada. Kalau networknya kalau kita ganti, kalau mau kita ganti boleh kita ganti kayak gitu ya teman-teman. Ini kan WAN, berarti kita gantinya di LAN. Semuanya di sini ya. Berapa? Semuanya 88.1 gitu ya. Oke, kita save dulu biar reboot. Apakah dia masih bisa terkoneksi ke internet? Tunggu teman ya. Kita cek pakai 88.1. nah ini masih langsung masuk ke teman-teman admin 123 dan saya sudah bisa terkoneksi ke internet harusnya. Wow, setting, nah, internet kan ya sudah terhubung ke internet. Kalau kita cek lihat, nah ini di sini, nah, DHCP servernya juga bisa kita ubah. Semuanya startnya pakai 192.168.88.1. terus DNS servernya kita pakai DNS Google gini teman-teman ya. Jadi dia bisa berdiri sendiri teman-teman, IP-nya bisa berdiri sendiri, jadi tidak membuat banyak IP, banyak yang terkoneksi untuk membebani router utama. Jadi dia mempunyai space sendiri di WR840N. Kalau tadi access point tadi itu pasti membebani router utama karena IP-nya pun ikut yang IP utama, IP router utama gitu teman-teman ya. Mudah-mudahan dimengerti sama teman-teman ini ya. Apabila ada yang kurang mengerti di settingan ini, di mode ini, teman-teman bisa langsung berkomentar aja di bawah ya teman-teman ya. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe, like, and comment ya, supaya channel kami bisa berkembang dan memberi manfaat yang sebanyak-banyaknya. Oke teman-teman, sampai di sini pembahasan kali ini tentang wireless router dan access point. Mudah-mudahan teman-teman selalu diberikan kesehatan jasmani ataupun rohani dan diberikan rezeki yang melimpah. Amin amin ya robbal alamin. Sekian dari kami Sunojo CCTV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.